Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan menyampaikan materi IPA untuk anak kelas 9. Kita masuk pada bab 1, yaitu sistem reproduksi manusia. Sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang sistem reproduksi manusia, maka kita harus mengenal dulu apa itu reproduksi. Re artinya kembali. Produksi artinya menghasilkan. Jadi, reproduksi adalah menghasilkan kembali. Reproduksi manusia berarti manusia itu akan menghasilkan kembali keturunannya. Pada sistem reproduksi manusia akan kita bahas yaitu sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut sebagai sperma. Sistem reproduksi wanita berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin betina yang disebut sel telur. Apabila sel sperma bertemu dengan sel telur, maka akan membentuk zigot. Zigot akan membelah dan berkembang membentuk embrio. Embrio akan membelah dan berkembang membentuk janin. Lebih kurang 9 bulan 10 hari, maka janin akan dilahirkan ke dunia sebagai bayi. Pertama, alat reproduksi pria. Alat reproduksi pria dibagi menjadi 2, bagian eksternal dan bagian internal. Bagian eksternal atau bagian luar terbagi menjadi 2, penis dan skrotum. Bagian internal atau bagian dalam dibagi menjadi 3. 1. Gonad atau testis. Yang kedua, kelenjar-kelenjar aksesoris. Yang ketiga, tubulus atau saluran reproduksi. Kita masuk alat reproduksi eksternal yang pertama, yaitu penis. Penis adalah alat kopulasi yang berfungsi untuk menghantarkan sel spermatozoa ke dalam tubuh wanita. Penis itu juga membungkus suatu saluran uretra. Alat reproduksi eksternal yang kedua, yaitu skrotum. Skrotum itu adalah kantung untuk mempertahankan suhu testis 2 derajat Celcius di bawah suhu tubuh normal. Jadi, untuk anak-anak ibu, coba dijawab masing-masing. Seandainya suhu tubuh normal manusia 36 derajat Celcius, berapakah suhu testis? Kita masuk alat reproduksi internal yang pertama, yaitu testis. Testis ada 2 buah atau sepasang. Testis berada di kantung skrotum. Testis itu tempat dihasilkannya spermatozoa dan hormon testosteron. Dengan kata lain, testis itu adalah pabrik dari sperma. Setelah sperma dihasilkan di testis, maka sperma tersebut akan dimatangkan di suatu saluran yang bernama epididymis. Setelah sperma dimatangkan di epididymis, maka
sperma akan dibawa ke suatu saluran sperma yang bernama vas deferens. Mungkin kalian sudah pernah mengenal istilah kontrasepsi atau berKB. Kontrasepsi tidak hanya dilakukan pada wanita, tetapi juga bisa dilakukan pada pria, yang dikatakan sebagai vasektomi, yaitu pemotongan atau pengikatan vas deferens. Kemudian kita masuk alat reproduksi internal yang kedua, yaitu kelenjar-kelenjar aksesoris yang berfungsi mensekresikan cairan semen atau cairan sperma. Kelenjar aksesoris terbagi 3. Yang pertama, vesicula seminalis, menghasilkan cairan semen yang fisiknya kental, berwarna kekuningan, bersifat basa, kaya fruktosa, enzim penggumpal, asam askorbat, dan prostaglandin. Kelenjar aksesoris yang kedua, yaitu prostat, menghasilkan cairan semen yang lebih encer, enzim antigumpal, dan senyawa sitrat. Senyawa sitrat ini adalah sumber nutrisi untuk sperma. Yang ketiga, bulbouretral atau kelenjar Kaufer, menghasilkan cairan semen yang warnanya jernih dan menetralisasi urin yang asam. Kita masuk pada alat reproduksi internal yang ketiga, yaitu tubulus atau saluran reproduksi. Saluran reproduksi yang terakhir itu adalah uretra. Sampai di sini materi yang saya sampaikan. Jangan lupa kalian salin di buku catatan dengan rapi. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.